Rafael Alun Trisambodo bersama sang istri keluar dari ruang pemeriksaan KPK pada Jumat malam. Ditemui wartawan, Rafael bersama istri memilih bungkam saat dicecar pertanyaan terkait pemeriksaan yang dijalani, termasuk soal deposit box 37 miliar rupiah yang disimpan di sebuah bank. Sementara anak Rafael, Angelina Prasasya, selesai diperiksa KPK pada Jumat siang. Kegiatan penyelidikan yang sedang kami lakukan tentu tidak bisa kami sampaikan ya, terutama terkait dengan materinya. Tetapi yang pasti bahwa kami komitmen untuk terus tuntaskan proses penyelidikan yang sedang kami lakukan ini. Harapannya ke depan tentu kami dapat menemukan peristiwa pidana dan pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk mengetahui perkembangan kasus penganiayaan David Ozora, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Elgin Fridianto di Gedung KPK dan Valentina Sitorus di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Kita ke Elgin terlebih dahulu. Elgin, sebelumnya Rafael Alun sudah diperiksa KPK, lalu kemarin diperiksa bersama sang istri. Seperti apa jalannya pemeriksaan kemarin, Elgin? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Jalannya pemeriksaan kemarin memang terbilang cukup panjang. Betul dikatakan Rafael Alun bersama dengan istri dan juga putri dari Rafael Alun ini diperiksa selama hampir 12 jam untuk Rafael dan juga istrinya. Dan betul untuk putri dari Rafael Alun ini sudah selesai diperiksa oleh KPK Jumat siang. Dan untuk ketiganya, perlu menjadi informasi, ini datang ke Gedung Merah Putih KPK ini sejak pukul 8 pagi. Mercy dan juga saudara, namun betul dikatakan oleh Ali Fikri, untuk proses dari penyelidikan ini masih perlu didalami lebih lanjut, dan tadi kami juga sempat menghubunginya via chat. Kalau misalnya tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya akan kembali memanggil baik itu Rafael Alun, istri Rafael Alun, dan juga putri dari Rafael Alun. Mercy. Elgin, selain Rafael dan istri, putri Rafael juga diperiksa KPK. Apa sebenarnya yang ingin digali KPK terkait dengan pemeriksaan putri Rafael ini? Ya, terkait dengan pemeriksaan kemarin memang disebutkan oleh Ali Fikri, memang untuk materi dari permintaan keterangan ini masih belum bisa diungkap ke publik, Mercy dan juga saudara, karena masih perlu ada beberapa bukti atau mungkin keterangan-keterangan yang masih harus didalami. Dan tadi saya bilang juga memang tidak menutup kemungkinan untuk kemudian dilakukan pemanggilan kembali untuk dimintai keterangan. Namun perlu menjadi catatan, KPK ini sebelumnya sudah meningkatkan dugaan kasus ini, dugaan kasus korupsi ini ke tahap penyelidikan akibat buntut dari tak wajar laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dan betul sebelumnya juga telah ditemukan adanya uang senilai 37 miliar rupiah yang disimpan di safe deposit box di bank oleh Rafael Alun Trisambodo. Dan juga kasus ini mencuat, Mercy dan juga saudara, sebelumnya akibat anak dari Rafael Alun Trisambodo itu Mario Dandi menjadi tersangka kasus penganiayaan. Dan dari sinilah harta dari Rafael Alun Trisambodo ini terungkap ke publik setelah memiliki kekayaan senilai 56 miliar rupiah, dan ini ternyata tidak sesuai dengan profil dari Rafael Alun Trisambodo yang hanya sebagai ASN saja. Buntut dari kasus ini memang dari Rafael Alun Trisambodo ini sudah dicopot dari atau dipecat dari Kementerian Keuangan, dan juga PPATK ini menemukan adanya transaksi janggal dalam rekening Rafael Alun Trisambodo. Maka dari itu PPATK tidak hanya memblokir rekening dari Rafael Alun Trisambodo, tapi juga memblokir rekening dari keluarganya. Dan tentu untuk kedepannya dan hingga saat ini kami juga masih terus meminta keterangan dari KPK kapan waktu Rafael Alun Trisambodo dan juga keluarganya akan diperiksa kembali. Mercy. Ya, kita bergeser ke Valentina. Valen, bagaimana kondisi terkini David Ozora di Rumah Sakit Mayapada? Iya, Mercy dan juga saudara, tentu harapan kita semua dan harapan dari keluarga David Ozora ini David terus mengalami perbaikan, tentunya dengan sejumlah treatment yang sudah diterimakan oleh tim medis yang terus memantau 24 jam kesehatan David. Dan kalau sebelumnya ini David sudah disebutkan menerima beberapa treatment, diantaranya terapi stem cell, kemudian terapi tilting table, ini tentu sudah membuahkan hasil daripada kondisi David terkini. Meskipun memang hingga saat ini David ini masih dirawat di ruang ICU dengan pantauan khusus selama
selama 24 jam. Ini melalui gambar atau video yang dibagikan oleh ayah David, Jonathan Latumahina, melalui gambar Twitter, ini bisa terlihat bahwa kini David mulai bisa merespon suara ataupun menjalankan perintah-perintah sederhana yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Ketika ayah David saat itu mengatakan bahwa coba David melihat ke arah kanan atau ke arah kiri, ini David sudah bisa meresponnya. Kemudian memang meskipun masih belum sadar secara 100% atau sepenuhnya begitu ya, tapi David ini sudah bisa melakukan pergerakan mata yang memang lebih fokus daripada sebelumnya. Kemudian juga kesadaran kognitif ini yang menunjukkan peningkatan. Memang David sampai saat ini selain bisa merespon suara dari lawan bicara, ini David juga sudah bisa menggerakkan badan meski memang pergerakannya masih secara terbatas di atas kasur medis. Dan kalau melihat secara kondisi fisik melalui foto yang beredar di media sosial, Mercy dan juga saudara, memang David ini masih menggunakan alat-alat medis tertentu begitu ya. Tentu ini yang membantu untuk perbaikan kondisi David selama perawatan di Rumah Sakit Maya pada Jakarta. Ini diantaranya ini David memang membutuhkan bantuan selang pernafasan yang kemudian dipasang di bagian batang tenggorokan begitu ya, yang kita kenal biasa disebut melalui tracheostomy. Kemudian juga masih menggunakan selang nasogastric tube yang ini bisa digunakan untuk bantuan dalam mencerna makan dan minuman karena kondisi David yang saat ini belum bisa menelan makanan ataupun minuman yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Dan ini memang menjadi hari ke-32 kemudian David dirawat di Rumah Sakit Maya pada Jakarta. Tapi sebelumnya untuk informasi yang kami bisa himpun, ini sebelumnya 2 hari lalu ini ayah David Ozora ini memang menarik ucapan permaafan yang sebelumnya sempat diberikan oleh para pelaku penganiayaan brutal terhadap David Ozora. Nah, waktu itu ini memang diakui dari kuasa hukum keluarga David Ozora ini bahwa keluarga memang pernah menerima permintaan maaf keluarga Mario Dandi ini saat berkunjung ke Rumah Sakit Maya pada Jakarta atau 2 hari pasca perawatan. Namun karena semakin kesini ini dirasa ada kekhawatiran bahwa ucapan permaafan ataupun pemberian maaf dari keluarga David ini disinyalir bisa meringankan hukuman ketiga pelaku, Mario, Shane dan juga AG. Ini kemudian ditarik kembali untuk kemudian keluarga tetap mengawal dalam proses hukumnya. Mercy. Sebulan lebih David Ozora masih dirawat di rumah sakit. Terima kasih jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus dari Rumah Sakit Maya pada Jakarta Selatan. Dan sebelumnya Elgin Fridianto yang melaporkan langsung dari gedung KPK.